Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fayumi Sholihudin dari kelas Manajemen Yawan 2A Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada video kali ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah, sesuai dengan tugas yang diberikan salah satu mata kuliah, yaitu Kewirausahaan Islami. Sebelum memasuki pembahasan, saya memohon maaf apabila nanti terdapat kesalahan dalam pembahasan yang saya sampaikan. Mohon kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah terkait dengan pembiayaan dalam perbankan syariah. Untuk pembiayaan berdasarkan syariah telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berkaitan tentang perbankan. Sedangkan untuk pelaksanaannya berdasarkan falsafah dan prinsip-prinsip dalam pembiayaan perbankan syariah. Namun kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah, khususnya masyarakat umum yang akan atau baru mau memasuki dunia usaha. Bagian yang kedua yaitu pendahuluan. Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan. Hal itu dikarenakan dari fungsi utama perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan dua lembaga sebelumnya, yaitu lembaga pemerintahan dan lembaga swasta. Dalam kegiatan pembiayaan dana, Bank Syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Bagian yang ketiga yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pada intinya, pembiayaan berarti percaya. Perkataan percaya tersebut berarti dengan begitu salah satu pihak menaruh kepercayaan kepada pihak lain atas amanah yang telah diberikan. Dana pembiayaan yang telah diberikan harus digunakan secara adil, jujur, memenuhi persyaratan dan ketentuan yang jelas, dan saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Berikutnya ada falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan dapat menyimpang dari tuntunan agama harus dapat dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya, yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari unsur riba. Yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi dua aspek penting, yaitu aspek syariah, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank harus tetap berpedoman kepada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur masyir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Yang kedua yaitu aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank itu sendiri maupun bagi nasabah bank syariah. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip pembiayaan. Ada 3 prinsip pembiayaan dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu pertama prinsip bagi hasil, yang kedua prinsip jual beli, dan yang ketiga yaitu prinsip sewa menyewa. Berikutnya ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya yaitu 1. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi
yaitu pembiayaan modal kerja, dan yang kedua yaitu pembiayaan investasi. Untuk aspek berikutnya yaitu pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu ini dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu pendek antara 1 bulan hingga 1 tahun, jangka waktu sedang yang berkisar 1 tahun sampai 5 tahun, dan jangka waktu panjang yang lebih dari 5 tahun. Selain itu, dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli. Dan yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa. Berikutnya, pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif, yaitu jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman. Berikutnya, yang kelima, ada analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama, ada pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh pengelola bank syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu pertama, pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan, dan yang terakhir pendekatan fungsi-fungsi bank. Tahapan yang kedua yaitu penerapan prinsip analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu karakter yang berarti sifat, kapasitas yang berarti kemampuan nasabah, kemudian kapital yang berarti besarnya modal yang akan diperlukan. Yang keempat ada kolateral yang berarti jaminan. Dan yang kelima yaitu condition, yaitu keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidaknya. Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan 1C, yaitu constraint, yang berarti hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dalam proses usaha. Tahapan yang ketiga yaitu penerapan prosedur analisis pembiayaan. Dan yang tahapan terakhir adalah penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Kemudian yang keenam ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan, dalam pembelian, dan dalam penjualan. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, serta perubahan-perubahan teknologi dan lain-lainnya. Kemudian bagian yang ketiga yaitu simpulan. Simpulan dari review ini dapat ditarik kesimpulan yaitu pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus mematuhi 2 aspek penting, yaitu aspek syariah dan aspek ekonomi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis pembiayaan, yang terdiri atas analisis kelayakan pembiayaan, pendekatan analisis pembiayaan,
penerapan prinsip analisis pembiayaan, penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam menentukan pembiayaan. Itu saja penjelasan atau review mengenai jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.